Suaranya belum masuk kan? Halo, Ah, udah, sorry. udah aman, aman. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Jelas suara gue. Jelas, jelas, jelas. Aman. Loh, hilang lagi Ustaz, suaranya. Barusan sudah masuk aslinya. Nah, belum masuk, belum masuk. Belum Ustaz. Halo. Nah, oke, aman, udah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan kepada syarat daripada ta'rif. Kapankah sebuah ta'rif itu bisa dikatakan sahih? Kapankah ta'rif itu bisa dikatakan fasid? Maka kemudian di sini musannif melanjutkan kepada syarat daripada ta'rif. Beliau di sini mengatakan qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulum masyayikhina fid dharain amin. Wa syartu kullin ayyura muttarida mun'akisan wa zahiran la ab'ada wa la muyan wa la tajawuza bila qarinatin biha tuhriza wa la bima yudra bimahdudin wa la mushtarakin minal qarinati khala wa indahum min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkamu fil hududi ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدري ما رووا. Wa syartu kullin, dan adapun syarat daripada setiap ta'rif yang disebutkan sebelumnya. Wa syartu kullin, yang dimaksud di sini adalah syarat daripada ta'rif yang sebelumnya disebutkan. Apa ta'rif daripada apa ta'rif yang diakui oleh ulama mantiq? Ta'rif yang diakui oleh ulama mantiq adalah ta'rif bil had, kemudian ta'rif bil rasmi. Seperti itu. Apa saja syarat
Ya, ta'rif ini atau dua ta'rif ini sah. Maka beliau mengatakan wa syartu kullin ayyura muttarida. Muttarida itu maknanya adalah mani'an. Yang pertama harus mani'. Apa yang dimaksud dengan muttarid atau yang disebut dengan mani'? Yang dimaksud dengan mani' adalah yamna'u duhulu afradi ghairil mu'arraf ila ta'rif. Jadi yamna'u duhulu afradi ghairil mu'arraf ila ta'rif. Itu yang dimaksud dengan mani. Jadi yang dimaksud dengan mani adalah mencegah masuknya afrod daripada afrod yang bukan mu'arraf, kepada ta'rif. Saya berikan contoh seperti ini. Ini contoh yang tidak ta'rif yang tidak mani ya. Contoh ta'rif yang tidak mani. Berarti kalau ta'rifnya tidak mani, berarti ada afrod yang tidak dimiliki oleh mu'arraf masuk ke ta'rif. Saya berikan contoh, apa ta'rifnya manusia? Al-insan. Apa ta'rifnya insan? Hayawanun natik kan biasanya. Hayawanun natik. Kemudian kita mengatakan apa ta'rifnya insan? Hayawan faqat. Hayawan saja tanpa natik. Maka ta'rifnya di sini definisinya tidak mani. Kenapa? Karena di sana ada afrodnya yang bukan afrodnya insan. Jadi ada afrod yang bukan afrodnya insan masuk kepada ta'rif. Apa itu? Asad umumnya, singa. Kemudian faros itu. Karena asad dan faros juga hayawan. Maka ta'rif ini tidak mani. Nah, jadi kawan-kawan nanti kalau baca kitab kemudian di kitab saat menjelaskan ta'rif kemudian ulama mengatakan wa hadzat ta'rif laisa mani'an, itu maknanya seperti tadi. Berarti ada afrad yang tidak dimiliki mu'arraf masuk dalam ta'rif. Maka ta'rifnya tidak sah. Itu ya. Itu yang pertama. Maka syaratnya harus mani'. Wa syartu kullin ayyura muttarida ay, dan syarat dari setiap masing-masing ta'rif itu ayyura muttarida ayyakuna itu ayyu'lama annahu mani'an, bahwasanya dia bisa mani'. Itu yang pertama. Makanya kemudian yang kedua apa? Ayyura muttarida mun'akisa. Ini syarat kedua. Mun'akisan adalah jami'an. Apa yang dimaksud dengan jami? Jami itu maksudnya yajma'u kulla hadza ta'rif yajma'u kulla afradil mu'arraf. Jadi ta'rif ini yajma'u kulla afradil mu'arraf, mencakup semua tanpa terkecuali, mencakup semua tanpa terkecuali afrad daripada mu'arraf. Contohnya saat kita mengatakan ma huwal insan hayawanun natiq, maka saat kita mengatakan hayawanun natiq, maka semua afrodnya insan masuk kepada ta'rif. Nah, maka ta'rifnya ini mencakup semua afrod daripada insan. Yang tidak sesuai dengan yang tidak jami seperti apa? Contohnya kita mengatakan mahwal insan Indonesi, semuanya gitu. Apa manusia itu? Ya, yang jenisnya Indonesia. Oh, nanti banyak manusia yang tidak masuk. Maka ta'rif ini tidak jami. Karena di sana ada Afriki, ada Misri, ada sini, ada Yabani, ada.
Banyak yang nggak masuk nanti. Nah, jadi seperti itu. Atau kita mentakrifkan insan umpamanya, ma huwal insan, apa manusia itu? Terus kita mengatakan Jawi, orang Jawa saja. Maka yang lain nggak masuk. Maka takrifnya tidak jami. Nah, itu nanti kalau kita menemukan di kitab, ulama mengatakan definisi ini atau takrif ini tidak jami mani. Nah, atau takrif itu syaratnya harus jami mani. Ini yang sering kita dengar. Jadi yang dimaksud dengan ta'rif itu harus jami' mani, definisi sesuatu itu harus jami' mani, maknanya adalah ta'rif ini atau definisinya itu jami' ay yajma'u kulla afradil mu'arraf wa yamna'u dukhula afrad ini wa yamna'u dukhula afradi ghairil mu'arraf fit ta'rif. Nah, paham ya? Itu yang dimaksud dengan wasyartu kullin ayyura muttarida mun'akisa. Tuh. Kemudian syarat ketiga adalah wadhahiran la ab'ada. Syarat ketiganya harus zahira. Apa maknanya zahiran? Zahir adalah laisa bi khafiyin. Zahiran maknanya adalah laisa khafiyan, tidak samar. Harus zahir. Jadi ta'rif harus zahir, tidak boleh samar. Nah, maknanya zahir ini apa? Kemudian musannif mendatangkan maknanya. Ma makna zahir? Mal muradu bil zahir? Beliau mengatakan la ab'ada. La ab'ada. Maknanya ab'ad itu maknanya adalah laisa bi akhfa minal mu'arraf. Tidak boleh ta'rif itu lebih samar daripada mu'arraf. Tidak boleh lebih samar. Jadi harus lebih jelas daripada mu'arraf. Contohnya saat kita mengatakan apa itu api? Ma huwan nar. Terus kita mengatakan ya, jismun kal insan, namanya gitu. Apa yang dimaksud dengan jismun kal insan? Ini, atau jismun kan nafsih, atau jism seperti atau jasad yang seperti nafas. Apa maksudnya? Nah, maka definisinya lebih samar daripada mu'arrafnya. Maka ini tidak boleh. Nah, berarti definisi harus lebih jelas, tidak boleh lebih samar. Nah, maka dari itu definisi harus lebih jelas daripada yang didefinisikan. Maka ta'rif harus azharu minal mu'arraf. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat. Wala musawiyah. Wala musawiyah. Apa yang dimaksud dengan musawiyah? Yaitu adalah wala musawiyan fil khofa. Kalau tadi kalau tadi harus lebih jelas berarti tidak boleh lebih samar. Ta'rif tidak boleh lebih samar. Sekarang kalau sama-sama samar bagaimana? Tasawi fil khofa, maka tidak boleh. Sama-sama tidak jelas bagaimana? Mu'arrafnya tidak jelas kan? Iya, apa buktinya bahwasanya mu'arraf itu atau yang didefinisikan tidak jelas? Buktinya adalah kita bertanya. Berarti kan tidak jelas kalau kita bertanya. Kalau masuk dalam pertanyaan berarti sesuatu yang kita tanyakan kan tidak jelas berarti. Makanya kita minta penjelasan. Maka saat penjelasannya juga tidak jelas, maka tidak jadi penjelasan karena nggak jelas. Faham kalian? Karena sama-sama musawiyan fil khofa. Nah, tidak boleh musawiyan fil khofa. Sama-sama tidak jelas. Nggak boleh. Contoh kita mengatakan ma huwal mutaharrik. Apa sesuatu yang tidak bergerak? Apa sesuatu yang bergerak itu?
Kemudian kamu mengatakan, ma laisa bisakin, sesuatu yang tidak diam. Ma huwal mutaharrik, apa yang sesuatu yang bergerak itu. Kemudian kita mengatakan yang tidak diam. Nah, ini sama-sama tidak jelas. Karena kalau kita ditanyakan, terus apa sakin itu? Ma huwa sakin, apa yang diam itu? Ma laisa bimutaharrik, yang tidak bergerak. Wah, tidak jelas berarti. Ya, sama-sama khofa. Maka saat sama-sama khofa, tidak diperkenankan dijadikan sebagai ta'rif. Tidak sah. Maka ta'rifnya ada aib, ada fasid. Sudah syarat keberapa itu? Sudah berapa itu? Sudah keempat ya. Yang pertama, jami, mani. Man yang masyhur dikatakan oleh ulama kita di kitab-kitab biasanya mengatakan ada ta'rifu laisa bijami'in wala mani'in atau laisa jami'an mani'an atau ada ta'rifu jami'un mani'un. Umpamanya seperti itu. Itu yang sering kita temui di kitab. Wala tajawuza bila qarinatin biha tuhurriza. Ini syarat kelima. Syarat kelimanya adalah begini. Saya muqaddimahi dulu. Terkadang saat kita menjelaskan sesuatu atau mendefinisikan sesuatu, terkadang kita menggunakan majas. Nah, dan kawan-kawan sudah pada tahu kan majas itu apa. Itu majas itu adalah menggunakan lafat tapi tidak dengan makna yang sebenarnya. Untuk menggunakan sebuah lafat tidak kepada makna sebenarnya, tidak kepada maknanya yang hakiki, disyaratkan ada dua hal. Disyaratkan ada dua hal. Yang pertama, antara makna hakiki, antara makna yang sebenarnya dan makna yang tidak sebenarnya, atau dengan makna majazi, harus punya hubungan. Itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua, harus ada qarinah. Ya kan? Harus ada petunjuk yang memalingkan atau yang mencegah lafaz tersebut gitu digunakan untuk makna yang sebenarnya. Jadi dua syarat itu. Jadi singkatnya majas itu kalau kita ingin menggunakan lafaz kepada makna majas syaratnya harus dua. Syarat yang pertama harus ada hubungan antara makna hakiki dan makna majazi. Itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah harus ada qarinah. Yang pertama harus ada alaqah baina makna hakiki wa makna majazi satu. Atau harus ada apa? Harus ada mulabasah bahasa di kitab gitu. Jadi tujadul mulabasah bainal hakiki wal majazi satu. Berarti harus ada hubungan antara dua makna hakiki dan makna majazi. Antara makna yang sebenarnya dan makna yang tidak sebenarnya harus punya hubungan. Yang kedua, tujad qarinatun tamna'u iradati makna al-hakiki ila al-makna al-majazi. Jadi harus ada qarinah yang mencegah gitu, yang mencegah makna hakiki. Jadi yang mencegah lafaz digunakan kepada makna hakiki. Harus ada qarinahnya, harus ada petunjuknya. Nah, itu dua syarat. Saya berikan contoh umpamanya saya mengatakan eh ra'aitu asadan 'alal mimbar atau ra'aitu asadan yakhtub. Saya melihat singa berkhutbah. Nah, singa punya dua makna, ya tidak. Singa itu punya dua makna. Hewan yang kita lihat itu gitu atau hewan buas itu satu. Kemudian yang kedua adalah itu seorang pemberani. Nah, makna hakikinya adalah asad itu hayawan muftaris, makna hakikinya. Makna majazinya adalah rojul syuja', itu laki-laki pemberani. Nah, apa hubungan gitu? Kalau kita mengatakan tadi ra'aitu asadan yakhtub. Saya melihat singa itu berkhutbah. Apa hubungan antara singa dan rojul syuja? Nah, berarti kan gitu. Apa hubungan antara hewan buas dengan seseorang yang pemberani? Nah, hubungannya adalah gitu, musyabah. Hubungannya
adalah gitu. Musyabah. Apa musyabah? Punya kemiripan antara keduanya. Kemiripan di dalam hal apa? Kemiripan di dalam hal keberanian. Singa itu berani, rajul syuja, seorang laki-laki yang pemberani ya juga berani. Gitu. Rajul syuja berarti nanti alaqah antara makna hakiki dan makna majazi itu adalah musyabahah fi syaja'ah. Mirip di dalam keberanian. Tuh. Kemudian, udah syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat kedua apa tadi syarat kedua? Syarat keduanya adalah harus ada qarinah. Bahwasanya kata asad di kalam saya tadi itu ra'aitu asadan yakhtub. Kata asad di sini tidak digunakan kepada hewan buas. Maknanya sehingga maknanya bukan saya melihat hewan buas berkhutbah. Tidak seperti itu maknanya. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak seperti itu maknanya? Karena di sana ada qarinah gitu yang mencegah penggunaan lafadz singa terhadap hewan buas. Apa itu? Yakhtub, berkhutbah. Nah, maka kenapa? Karena secara akal gitu. Karena secara akal ya hewan buas nggak bisa berkhutbah. Nah, itu qarinah. Berarti ada lafadz atau yang bukan lafadz, ini penjelasan panjangnya ada di Balaghah. Dan insya Allah nanti kita setelah kalau sudah selesai ngaji mantik ya apa yujad al-waqt kita akan belajar balaghah nanti secara singkat. Eh, kita lanjutkan. Maka di sana berarti kesimpulannya apa seperti kesimpulannya? Berarti kesimpulannya setiap majas pasti ada korinahnya. Kan begitu kan? Setiap majas, dimanapun ada majas, pasti ada alaqah, pasti ada korinah. Majas apa saja itu sudah. Itu majas apa saja bentuknya. Itu al-muhim, yang paling penting saat kita menggunakan lafadz kepada makna lain, yang bukan makna sebenarnya, pasti ada korinahnya, pasti itu. Nah, tapi di sini musonif mengatakan bagaimana? Perhatikan kata-kata musonif. Musonif di sini mengatakan dan tidak boleh menggunakan majas wala tajawuza, tidak boleh menggunakan majas bila qarinatin tuhurriza biha. Tuhurriza itu maksudnya tamna'u biha. Maknanya taharraza itu mana? Dan tidak boleh menggunakan majas yang tidak terdapat di sana, yang tidak ada qarinah mani'ah, yang tidak ada qarinah yang mencegah tadi. Ya, biha ai bil qarinah. Itu. Ya, jadi seperti itu. Oh, berarti kesimpulannya gimana? Berarti tidak boleh menggunakan majas yang tidak ada qarinahnya. Loh, kan kita bertanya-tanya. Tadi kita mengatakan setiap majas itu setiap majas itu pasti ada qarinah, ya kan? Tapi di sini musonif mengatakan apa? Tidak boleh menggunakan majas yang tidak ada qarinah. Apa yang kalian dapatkan di sini? Kita mendapatkan bahwasanya musonif mengatakan berarti ada dua majas, ada majas yang ada qarinahnya, ada majas yang tanpa qarinah. Salah kalamnya musonif di sini. Boten. Mungkin Salah majas kan? yang membuang. Salah. Mana ada majas? Berarti kan kesimpulannya dari kalamnya musonif di sini, kesimpulan dari kalamnya musonif saat mengatakan wala tajawuza bila qarinatin dan tidak boleh menggunakan majas tanpa qarinah. Loh. Berarti mafhum gitu pengertian mafhum daripada kalamnya musonif berarti tidak boleh menggunakan majas yang tidak ada qarinahnya. Berarti boleh menggunakan majas yang ada qarinahnya. Oh, berarti majas ada dua. Ada majas yang ada qarinah itu. Dan ini yang boleh dan ada majas yang tanpa qarinah. Ini yang tidak boleh. Nah, di sini kawan-kawan beberapa syurah mengkritik
Gitu. Beberapa syarih musannif mengkritik musannif karena yang fuhima min kalamihi, difahami dari kalamnya beliau itu, beliau di kalamnya seakan-akan mengatakan hunaka majazun bila qarinatin. Di sana ada majas yang tanpa qarinah. Wala yajuzu ta'rif bihadzal majas. Tidak boleh menggunakan ta'rif dengan majas yang ada qarinahnya. Yang tanpa qarinah. Berarti boleh menggunakan majas yang boleh menggunakan Bisa ta'rif dengan koordinat. majas yang Yang ada qarinahnya. Ada koordinatnya. koordinat. Iya. Ya. Dan kita tadi mengatakan, majas pasti ada qarinahnya. Musannif mengatakan, lo majas boleh kamu menggunakan majas yang ada qarinahnya. Dan tidak boleh menggunakan majas yang tidak ada qarinahnya. Oh, berarti kan ada majas yang nggak ada qarinah. Gimana itu? Dan tidak boleh itu di dalam ta'rif. Nah, kesimpulannya kan seperti itu. Nah, maka kemudian beberapa syarih mengatakan enggak, dikritik seperti itu. Bagaimana cara untuk membuat kalamnya musannif di sini mustaqim supaya supaya tepat gitu, supaya benar pemahamannya. Begini, barangkali yang diinginkan oleh musannif di sini begini. Qarinah, kita bahas qarinah ya. Kita sudah tahu tadi bahwasanya majas itu pasti ada qarinahnya. Dan qarinah di dalam balaghah gitu. Itu yang masyhur. Yang masyhur ada dua. Qarinah. Qarinah itu ada dua. Dan kita sudah tahu tadi yang dimaksud dengan qarinah adalah petunjuk yang mencegah kan gitu. Nah, ternyata qarinah itu tidak hanya. Jadi qarinah ada dua. Ada qarinah mani'ah, ingat-ingat nih kawan-kawan. Ada qarinah mani'ah, ada qarinah muayyinah. Jadi fungsinya qarinah di dalam majas itu ada dua. Itu. Ada yang berfungsi untuk mencegah digunakannya lafadz hakiki. Ingat-ingat, digunakannya lafadz terhadap makna hakiki. Itu yang pertama. Jadi ada qarinatun mani'atun min iradatil ma'nal hakiki. Jadi ada qarinah yang mencegah diinginkannya makna yang hakiki. Ini yang pertama. Fungsi yang kedua ada qarinatun muayyinatun. Qarinah muayyinah. Ya, ini berfungsi untuk menentukan salah satu di antara beberapa makna. Jadi berfungsi bukan untuk mencegah, tapi fungsinya untuk menentukan makna mana yang dikehendaki, gitu. Makna mana yang dipilih, gitu. Ya, makna yang mana yang dipilih, seperti itu. Jadi ada qarinah mani'ah. Kalau ini mencegah lafadz digunakan kepada makna hakiki. Ingat-ingat. Ada qarinah muayyinah. Qarinah muayyinah ini ialah qarinah yang berfungsi untuk memilih, untuk menentukan salah satu makna di antara banyak makna yang dimiliki oleh lafadz. Jangan lupa. Sekarang pertanyaannya, disebut lafadz apa yang memiliki banyak makna? Satu lafadz Mustarok. punya banyak makna, namanya lafadz apa? Lafadz mustarok. Ya enggak? Mustarok. Lafadz mustarok. Lafadz mustarok. Nah, taib. Berarti sekarang qarinah muayyinah itu berfungsi di lafadz mustarok. Dan lafadz mustarok itu juga bisa digunakan sebagai majas. Nah, jadi seperti itu. Saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Ada lafadz bahrun. Nah, saya berikan contoh. Ada lafadz bahrun. Ada lafadz bahrun. Ada lafadz bahrun. Bahrun makna hakikinya apa? Al-ma'ul ghazir. Air yang sangat banyak, ya lautan gitu. Yang dimaksud dengan bahrun adalah al-ma'ul ghazir, lautan. Itu makna hakikinya, ya enggak? Itu makna hakikinya. Oke. Sekarang, apa makna majazinya? Makna majazinya itu ternyata banyak. Ingat-ingat, kawan-kawan. Yang dimaksud dengan banyak itu lebih daripada satu.
Bukan banyak kemudian sampai 10, bukan. Muta'addid itu maknanya berarti tidak satu. 1, 2, 3, 4, bisa 2, berarti muta'addid. Berarti ada lafzun wahidun, ada satu lafaz, lahu ma'anin muta'addidah. Atau lahu ma'nan muta'addid. Satu lafaz tapi punya banyak makna. Ini yang dimaksud dengan apa? Mustarak. Lafaz Mustarak. mustarak. Atau mustarak lafzi. Apa mustarak lafzi maksudnya? Maksudnya adalah lafzun wahidun ishtaraka fi hadzal lafzi ma'nan ma'a ma'nan ma'a ma'nan ma'a ma'nan dan ila akhirih. Itu. Ishtaraka fi hadzal lafzi ma'nan wa ma'nan wa ma'nan wa ma'nan seterusnya. Yang bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, sampai 1000 bisa jadi. Nah, lafaz bahrun tadi makna hakikinya adalah apa tadi? Makna hakikinya Wazir. al-ma'ul Al-ma'ul wazir. wazir. Air yang sangat banyak. Al-ma'ul kasir ya. Bukan ma'ul kasir yang di fikih, ingat salah. Nanti kamar mandi yang 2 kullah nggak masuk nanti. Nah, bukan bahrun. Nanti kamu kira kamar mandi bahrun. Ma'ul kasir. Maka kita pakai kata-kata ma'ul kasir. Air yang sangat banyak lah. Pokoknya lautan. Itu makna hakikinya. Makna majazinya ternyata ada 2 makna majazinya. Apa makna majazinya? Ada orang alim, jadi ada alim, ada karim, ada orang dermawan, ada jawad, karim, orang dermawan. Itu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saat saya mengatakan seperti ini, ra'aitu bahran fi baiti. Ra'aitu bahran fi baiti. Saya melihat lautan di rumah saya. Nah, sekarang sudah tentu kan ya? Sudah ada qarinah mani'ahnya, sudah tentu. Apa qarinah mani'ahnya di sini? Fi baiti. Nggak mungkin dong gitu. Ada lautan di dalam rumah kamu. Tidak mungkin ada lautan di rumah saya. Itu. Oke. Ra'aitu bahran fi baiti. Maka baiti merupakan qarinah mani'ah. Sudah berarti yang dimaksud dengan bahrun adalah makna majas. Majaz. Pertanyaan berikutnya. Makna mana yang diinginkan daripada bahrun di sini? Apakah alim atau karim? Belum tahu. Di sini kita tidak tahu, ya enggak? Di sini kita Iya. tidak tahu. Gitu. Mal murad bil bahri fi qaulika? Gitu. Apa yang diinginkan? Bahrun di kata-kata kita saat mengatakan seperti itu. Nggak tahu kita apa. Maka kemudian kita butuh qarinah muayyinah. Nah, di sini kita butuh qarinah yang menentukan salah satu Menentukan. makna atau mana makna yang dipilih. Apakah karim atau alim. Maka kemudian kita mengatakan ra'aitu bahran fi baiti yu'ti al-malah. Gitu. Yu'ti al-malah. Yu'ti al-malah. Gitu. Maka yang diinginkan yang mana berarti saat kita mengatakan ra'aitu bahran fi baiti yu'til mal. Yang karim. Memberikan harta. Al-karim berarti Karim. orang yang dermawan. Nah, ya sudah berarti yu'til mal di sini adalah qarinah muayyinah. Qarinah muayyinah. Berarti Yu'til malnya adalah qarinah muayyinah. Fi baitinya adalah qarinah mani'ah. berarti dalam satu Jadi seperti itu. kata itu bisa 2 qarinah gitu. Bisa. Bisa. Boleh. Kalau Tidak tanpa apa-apa. qarinah, Nanti. Ustaz. Hah? Kalau tanpa qarinah dengan tujuan ya menghendaki dua-duanya, karim dan alim gitu. Boleh. Nah, Karim dan alim. maksudnya jadi Nggak nggak apa-apa, ditentukan. terserah. Oh, oke. Nggak tentukan, tidak apa-apa. Tidak Berarti apa-apa, tapi tidak dua-duanya. boleh dimajas. Tapi tidak boleh ditakrif. Kalau Oh, dalam kalam yang biasa tidak apa-apa, tapi ditakrif tidak boleh. Oh, gitu. Ya, nanti kita akan bicara ke takrifnya. Maka gitu, yang dimaksud musannif di sini
adalah qarinah apa berarti? Qarinah Muayyin. muayyinah. Nah, maka Berarti kata-kata gitu. Wala tajawuza, maka dan tidak boleh menggunakan majas yang tanpa qarinah muayyinah. Nah, jadi gitu maknanya nanti. Biha ay bi qarinatin muayyinatin tuhurriza. Di mana nanti tu'ayyin. Maka maknanya taharraza di sini ta'ayyanah. Gitu. Ta'ayyana. Nah, saat sesuatu itu ta'ayyan, berarti dia mencegah makna yang satunya, ya enggak? Betul ya, enggak? betul. Ya kan? Kalau maknanya Betul. sudah tertentu, berarti makna yang tertentu mencegah makna selainnya. Udah pasti itu. Nah, maka kita bisa mengatakan begini, setiap qarinah muayyinah sudah pasti mani'ah. Tapi belum Hmm. tentu. Qarinah mani'ah itu adalah Muayyinah. muayyinah. Nah, jadi seperti itu. Kalau qarinah muayyinah sudah pasti itu adalah qarinah mani'ah. Mani. Jadi qarinah mani'ah belum tentu dia itu qarinah Muayyinah. muayyinah. Ya. Jadi saat kita mengatakan ra'aitu bahran yu'til malah, sudah pasti itu bukan lautan, ya enggak? Nah, yu'til mal itu sudah berfungsi dua-duanya, berfungsi mani'ah, berfungsi muayyinah. Muayyinah. Jadi seperti itu. Nah, paham ini sampai di sini? Paham, paham. Nah, contohnya kita mengatakan man huwal alim. Siapakah orang alim? Maka tidak bisa kita menggunakan kata bahrun saja, tidak bisa. Atau bahrun fi baiti, nggak bisa itu. Maka kalau kita dikatakan man huwal alim, siapakah orang alim? Bahrun fi baiti. Nggak bisa. Kenapa alasannya? Karena tidak ada qarinah muayyinahnya. Tapi saat kita mengatakan man huwal alim, bahrun yudarris ad-darsah atau bahrun yata'allamul ilmah, maka bisa. Man huwal alim, bahrun yaqra'ul kitab, maka bisa. Nah, itu qarinah muayyinah. Muayyinah. Paham ini ya? Paham, paham. Sudah syarat keberapa itu? Gimana? Kelima. Kelima. Baik. Kemudian setelah itu, syarat berikutnya, syarat ke-6. Wala bima yudra bimahdudin. Wala bima yudra bimahdudin. Apa maksudnya wala bima yudra bimahdudin? Maksudnya adalah wala yakunu at-ta'rifu bi syai'in. Gitu. Wala yakunu at-ta'rifu bi syai'in yu'rafu minal mu'arraf. Tidak boleh takrif sesuatu itu diambil bagiannya. Jadi ingat, wala yakunu ta'rifu bi syai'in atau bi juz'in yudra ay yu'khadhu bi mahdudin minal mu'arraf atau yu'rafu minal mu'arraf. Mahdud di sini maksudnya mu'arraf. Baik yang karena khawatir kalian di sini saat mengatakan mahdud berarti bilhad, takrif bilhad, bukan. Mahdud di sini ay bil mu'arraf. Mau yang had jadi umum, mahdud di sini umum, tidak hanya had. Bisa jadi rasm, bisa jadi had. Sehingga kita maknai bil mu'arraf. Wala bi syai'in, dan tidak wala yakunu ta'rif ay wala yasihhu ta'rifu, ya sah ta'rif itu bima bi syai'in yudra yu'rafu bil mu'arraf. Jadi bagian daripada ta'rif tidak boleh diambil daripada atau diketahui melalui mu'arrafnya. Kenapa? Karena akan terjadi daur. Sekarang saya tanya sama kalian. Ulama, nah kita kan sudah pernah belajar nahwu. Ulama
sering mendefinisikan sering mendefinisikan fi'il madhi dengan mengatakan seperti ini. Ini saya katakan. Fi'il madhi itu definisinya seperti apa? Fi'il madhi itu kan definisinya adalah kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha waqtaranat bi zamanin apa? Madin ya enggak? Bi zamanin madin. Hmm. Saat kita mengatakan waqtaranat bi zamanin madin, oh, kata madi diambil dari mana berarti? Dari mu'arraf. Dari fi'il madi, ya enggak? Dari mu'arraf. Makanya saat mengatakan ma huwal fi'lul madi, apa fi'il madi itu? Apa ta'rif daripada fi'il madi? Kemudian mengatakan al fi'lul madi kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha waqtaranat bi zamanin madin. Maka ta'rif ini tidak sah. Kenapa alasannya? Karena untuk tahu ma huwa zamanul madi, maka kamu harus tahu fi'il madi yang di fi'il madi. Untuk tahu fi'il madi, kamu harus tahu zaman madi yang ditakrif. Maka untuk tahu mu'arraf, kamu harus tahu ta'rif. Untuk tahu ta'rif, kamu harus tahu mu'arraf. Maka terjadi daur. Dan daur itu mustahil. Saat daur mustahil, maka ta'rifnya juga mustahil. Paham sampai di sini? Makanya sebagian muhasyi atau sebagian syurah di kitab-kitab nahwu mengganti kata madi itu dengan sabiq. Sehingga mereka mengatakan ma huwal fi'lul madi kalimatun dallat ala makna fi nafsiha waqtaranat bi zamanin sabiqin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Khalid Al-Alama bin Najah, kemudian sama Syekh Khalid Azhari di syarah Jurmiyahnya atau di hasyiah terhadap Jurmiyah Al-Alama bin Najah. Paham ya? Paham. Jadi bisa dicek nanti. Bisa dicek nanti. Jadi itu contohnya. Jadi tidak boleh gitu. Atau kamu menarifkan ilmu. Ma huwal ilmu? Ma'rifatul ma'lum. Loh, nggak boleh karena al-ma'lum itu fi'il karena al-ma'lum itu adalah isim maf'ul yang diambil dari kata al-ilmu. Dari masdarnya adalah ilmu. Nggak boleh itu daur. Ma huwal ilmu ma'rifatul ma'lum. Apa ma'lum itu? Al-ilmu. Mustaqqun minal ilmi. Nah, maka terjadi daur ya. Nah, dan ta'rif. Kalau kalian pernah mendapatkan ma huwal ilmu ma'rifatul ma'lum, itu biasanya di usul fikih, di kitab-kitab usul fikih gitu. Kalau nggak salah itu di Luma. Tidak hanya di Luma sih, di kitab-kitab yang lain juga ada. Itu dikritik. Itu. Tapi kita tidak akan bahas kritikannya. Yang terpenting adalah tidak bisa menggunakan gitu mendefinisikan sesuatu kemudian definisinya ini ternyata untuk tahu definisinya kita butuh mengetahui yang didefinisikan atau mu'arrafnya. Nah, tapi contoh yang mudah tadi ya, yang apa? Yang fi'il madhi itu ya. Makanya kemudian ulama mengganti bi zamanin sabiq. Sabiq diganti kata sabiq. Nah, baik, udah selesai. Kenapa alasannya kok tidak boleh menggunakan ini? Tidak bisa kita menakrifkan sesuatu yang diambil dari mu'arraf. Karena khawatir terjadi daur gitu. Dan daur itu mustahil. Maka saat mustahil, maka juga mustahil. Karena ma'adda ilal mustahil, mustahil. Karena sesuatu yang mengantarkan kepada mustahilan, mustahil. Kalau sudah mustahil ya nggak bisa dijadikan ta'rif. Gimana menakrifkan sesuatu dengan perkara mustahil. Kemudian setelah itu, wala mushtarakin minal qarinati. Nah, syarat keberapa sudah? 7. Syarat ke-7 ya. Syarat ke-7. Wala mushtarakin minal qarinati khala. Ini saya rasa sudah tadi ya. Wala mushtarakin apa? Tidak boleh menggunakan lafadz mushtarak khala minal qarinati.
yang sepi daripada qarinah. Apa ini maksudkan di sini? Qarinah Qarinah. muayyin. Lafat mustarak punya qarinah apa? Qarinah Muayyinah. muayyinah. Allah yaftah. Jadi lafat mustarak punya qarinah muayyinah. Kalau kita berikan contoh umpamanya ada orang mengatakan ma huwal ma, apa air itu? Kemudian dijawab al-ainu. Nggak bisa. Nggak sah ini. Kenapa? Karena ain itu lafat mustarak. Maknanya ain bisa basor, bisa samsun, bisa apa, dan seterusnya. Maka butuh qarinah muayyinah. Nah, kecuali kita mengatakan nanti ma huwal ma. Ma huwal ma, apa air itu? Ainun jarin. Maka bisa. Gitu. Ain yang mengalir. Karena di sana sudah ada qarinah muayyinahnya, yaitu jarin. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa indahu min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkamu fil hududi wa la yajuzu fil hududi dzikru aw wa jaizun fil rasmi fadri ma rawaw. Insyaallah ini kita akan lanjutkan yang akan datang karena ini agak rumit sedikit. Nanti jangan lupa kalian bawa jurmiyah. Kita akan mengkritik jurmiyah lewat kata-kata ini. Siap. Tapi kan bukan ilmu mantik, jadi nggak harus ikut ini, nggak usah definisinya. Jadi Takrif di nahwu. apa? Enggak. Enggak. Begini Daris. Begini. Jadi semua takrif di dunia ini pokoknya. Di dunia ini itu komponennya tentu ilmu mantik. Kecuali nanti takrifnya takrif bil lafzi. Oh. Tapi yang tadi banyak Kalau yang salah. mendefinisikan sesuatu, loh enggak, nanti kita akan jawab. Maksudnya dikritik dengan hal ini, tapi kita akan jawab gitu. Tenang saja. Bukan Oke. kemudian salah kemudian kita enggak, sebetulnya ya sekedar itirad saja, sekedar kritikan saja, tapi kita akan menjawabnya. Kayak tadi. Terus apa musonif salah? Buatan. Ya, saat mengatakan wala tajawuza bila qarinati. Memang fi dhahiri apa? Fi dhahiri kalamihi, secara zahir kalamnya ya agak salah gitu. Nah, ini fungsinya kita ngaji itu maksudnya sebagai tolib itu harus punya hal-hal semacam ini gitu. Jadi kadang ulama kita itu sengaja ngasih kayak gitu sengaja Ngetes. supaya dia ngetes jeli tidak gitu. Kalau tidak jeli ya kayak iya iya saja. Oh gitu gitu terus nanti. Tapi kita tidak ungkapkan semua yang di sini gitu. Maksudnya apa i'tiradat atau kritik nakat terhadap kalam-kalamnya musonif di sini kita tidak ungkapkan semua. Kita ambil yang mudah-mudah saja. Gitu. Karena online itu memang repot gitu. Kecuali apa ada papan tulisnya kemudian insya Allah saya akan jelaskan semua kalau ada papan tulisnya. Tapi ya udah sekedarnya nanti kalau kita sudah hatam nanti berapa kita akan ungkapkan. Al-muhim ruusul masalahnya yang penting. Ruusul masalahnya kalian jangan lupa kayak tadi. Berarti syaratnya apa berarti untuk mengakhiri ini? Syarat sah daripada ta'rif itu yang pertama harus jami, harus mani, jami atau jami mani lah istilahnya kita. Karena ulama itu berbeda pendapat saat jangan lupa istilah yang digunakan oleh Imam Akhdari di sini gitu. Imam Abdurrahman Al-Akhdari di sini. Ahmad bin Abdurrahman ya. Al-Akhdari. Itu beliau menggunakan muttaridan munakisan. Itu istilah usul fikih. Teman kita tidak mau bahas ini. Gitu. Istilah mantiknya jami mani. Istilah mantiknya jami mani. Gitu. Muttarid munakis itu adalah jami mani. Ada yang mengatakan muttaridnya adalah mani. Ada yang mengatakan muttarid itu adalah jami. Itu ya khilaf ulama. Cuman ala kulli hal yang terpenting di mentik itu adalah jami mani. Ta'rif itu wajib jami mani. Yang pertama wajib jami mani, yang kedua harus
zahir, tidak boleh samar, kemudian tidak boleh musawi fil khafa, kemudian setelah itu tidak boleh menggunakan majas yang tanpa qarinah muayyinah, gitu. Kemudian yang ketiga tidak boleh apa sudah La yakunu ta'rif bi syai'in yu'rafu minal mu'arraf. musawi fil khafa. Nah, 5. Kemudian yang keenam tidak boleh diambil Mengandung daripada bagian. mu'arraf ta'rifnya, ya enggak, sehingga tidak apa ya gitu, wala yudra bi mahdudin, sehingga tidak bisa menghindari terjadinya daur seperti itu. Kemudian yang terakhir Tidak untuk boleh saat dengan ini mustarak adalah yang tanpa tidak qarinah. boleh menggunakan lafadz mustarak Tanpa Yang qarinah. yang tanpa tanpa qarinah qarinah muayyinah. muayyinah. Nah, masih ada 2 syarat ya, tanpa qarinah muayyinah. Masih ada 2 syarat lagi, yaitu masih ada 1 syarat. Masih 1 syarat. Nah, wa indahum min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkamu fil hudud, itu yakni gitu kritikan gitu sebetulnya kepada musannif kitab gitu yang mendefinisikan sesuatu. Syarat yang berikutnya tinggal 1 saja, apa? Wala yajuzu fil hududi dzikru au, hanya itu saja syaratnya. Jadi 8 syarat. Kalau mau ditambahkan wa indahum min jumlatil mardudi sebagai syarat, nanti kita akan jelaskan bagaimana 2 hal itu. Dan insya Allah yang akan datang saya masih tadi lupa mau bikin coretan-coretan masalah tasjir itu, masalah jinsun qarib, jinsun ba'id. Tapi pernah saya jelaskan kan, jinsun qarib, jinsun ba'id itu. Pernah kemarin. Pertemuan kemarin. Jinsun Pertemuan qarib. sebelumnya lagi nggak? Pernah, tapi cuman ini sih spill sedikit itu. Enggak ini. Cuman nyinggung Siap. dikit nih. Nanti kita akan jelaskan. Sudah. Atau Ya, mungkin sudah, Mas. ada papan Hari. biasa Pak Ustadz di Zoom. Di Zoom kayaknya ada papan tulis. Oh iya. Ya, nanti saya pakai ini tab. Maksudnya tabnya nggak ada zoomnya punya. Lupa. Ya sudah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Insyaallah yang akan datang jangan lupa bawa ya matan jurniahnya dibawa. Tapi kalau kalian hafal ya alhamdulillah gitu. Berarti nggak perlu bawa. Nanti insya Allah yang akan datang tasawur sudah terakhir. Gitu. Kemudian kita akan ke tasdik. Kemudian di tasdik saat kita bicara definisinya qadiyah, setelah itu kita akan berpindah kembali ke nadoman yang kita tinggal sebelumnya, ya enggak? Ya kan? Ada beberapa yang saya tinggal kan? Iya. Ya, al-kullu hukmuna alal majmu' itu. Iya, betul. Sama apa lagi? Al-lafdhu imma talabun aw khabaru, ya enggak? Iya. Jadi yang pokoknya kalau ada matan, ada bait yang saya tinggal, kalian kurungi dulu. Siap. Ya udah. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.